Wiggy, wiggy, oh, wiggy, oh, wiggy, oh. Hold up, wiggy, oh, wiggy, oh, Cause that wiggy, bitch oh, go wiggy, puke when I shoot, it's on mute. That bitch go puke when I shoot, it's on mute. Halo Sobat Berprestasi, di video kali ini kita akan membahas materi tentang suhu dan kalor. Untuk lebih lanjut, mari teman-teman simak video kali ini. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Muhammad Arif. Saya akan menjelaskan pengertian kalor atau panas. Kalor merupakan energi yang mengalir dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Satuan kalor: 1 kalori 4,2 joule, 1 joule 0,24 kalori. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Sukmawati. Saya akan membahas tentang persamaan kalor, kapasitas kalor, dan perubahan wujud zat. Persamaan kalor: banyak kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu benda dinyatakan dengan persamaan kalor. I sama dengan MC delta T, dengan I sama dengan kalor yang diterima atau dilepaskan, satuannya joule. M sama dengan massa benda dalam kilogram. K sama dengan kalor jenis benda, yaitu banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kilogram zat sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin, yang satuannya joule per kilogram derajat Celcius. Kalor jenis air nilainya 1 kalori per gram derajat Celcius atau 4200 joule per kilogram derajat Celcius. Delta T sama dengan perubahan suhu benda dalam satuan derajat Celcius. Selanjutnya, kapasitas kalor, yaitu banyaknya kalor yang diperlukan oleh benda sebesar M kilogram agar suhunya naik 1 derajat Celcius. Kapasitas kalor dibentuk dengan rumus C sama dengan per delta T atau C sama dengan M kali C, dengan C sama dengan kapital adalah kapasitas kalor dalam joule per derajat Celcius. I sama dengan kalor yang diterima atau dilepaskan, satuannya joule. M sama dengan massa benda, satuannya kilogram. C sama dengan biasa kalor jenis benda dalam satuan joule per kilogram derajat Celcius. Delta T sama dengan perubahan suhu benda dalam persat Celcius. Perubahan wujud zat: kalor dapat mengubah wujud benda, padat, cair, dan gas. Perubahan tersebut disebabkan karena benda menyerap atau melepaskan kalor. Perubahan wujud benda yang menyerap kalor adalah mencair, menguap, dan menyuntik, atau perubahan zat padat menjadi gas. Sedangkan perubahan wujud benda yang melepas kalor adalah membeku, mengembun, dan mengkristal, atau perubahan gas menjadi padat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Nah, saya akan membahas tentang jumlah kalor, wujud, dan azas Black. Jumlah kalor yang diperlukan untuk mengubah 1 gram es atau zat padat menjadi satu cair pada titik leburnya disebut kalor lebur. Sedangkan jumlah kalor yang dilepaskan untuk mengubah 1 kg zat cair menjadi zat padat titik bekunya disebut kalor beku. Kalor lebur sama dengan kalor beku dinyatakan rumus Q sama dengan M kali L. Q adalah kalor yang diserap atau dilepaskan, satuan joule. M massa benda dalam kilogram, dan L kalor lebur, satuan joule per kilogram. Pada peristiwa menguap atau mengembun, besarnya kalor diperlukan pada peristiwa ini sama dengan M kali U, dengan U adalah kalor uap, yaitu kalor diperlukan untuk mengubah wujud 1 kg zat cair sampai seluruhnya menjadi uap pada titik didihnya. Satuan kalor uap adalah joule per kilogram.
grafik berubah wujud zat saat suhu benda di bawah 0 derajat. Wujud benda adalah S, sehingga untuk menghitung kalor pada fase ini menggunakan persamaan Q sama dengan MC delta T. Kalor jenis yang kita gunakan adalah kalor jenis S pada suhu 0 derajat S melebur. Jadi kalornya sama dengan massa kali kalor lebur pada selang suhu 0 sampai 100 derajat. Kalor dihitung dengan rumus Q sama dengan MC delta T. Ingat, pada fase ini zat wujudnya cair, jadi kalornya jenis digunakan adalah kalor jenis air daripada suhu 100 derajat pada benda mengalami penguapan kalor yang dibutuhkan pada fase ini sama dengan massa kali kalor uap setelah air menjadi gas. Fase selanjutnya, gas akan mengalami kenaikan suhu sehingga persamaan yang digunakan Q sama dengan MC delta T, di mana C adalah kalor jenis gas. Nah, jika dua zat berbeda suhunya disentuhkan, maka zat yang suhunya lebih tinggi akan melepas kalor, sedangkan zat yang suhunya lebih rendah akan menerima kalor. Jumlah kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima. Peristiwa ini dikenal dengan Azaz-Black. Cara matematik, Azaz-Black dirumuskan Q lepas sama dengan Q terima M1C2 kali TC kurang T2 N1. Massa benda bersuhu tinggi M2 kalor jenis benda bersuhu rendah dalam joule per kilogram derajat Celcius. T1 suhu tinggi, T2 suhu rendah, TC suhu campuran, suhu dalam satuan derajat Celcius. Perkenalkan, nama saya Nik Fahrul. Jadi di sini saya akan membahas tentang sedikit perpindahan kalor, yaitu tahukah teman-teman bahwa kita memanaskan air terjadi perpindahan kalor. Perpindahannya terjadi secara konduksi pada galon bentuk panci, konveksi pada partikel air, dan radiasi berupa pancaran api di sekitar kita. Sekarang kita akan membahas satu persatu tentang perpindahan kalor tersebut. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Firmawati. Di sini saya akan membahas tentang konduksi dan konveksi. Konduksi, perpindahan kalor secara konduksi, yaitu perpindahan kalor melalui bahan tanpa disertai perpindahan partikel-partikel benda tersebut. Konduksi umumnya terjadi pada zat padat benda yang dapat menghantar panas dengan baik disebut konduktor, contohnya seperti logam. Sedangkan penghantar panas yang buruk disebut isolator, contohnya seperti kayu dan plastik. Contoh peristiwa konduksi dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita memanaskan suatu ujung besi, maka ujung yang lainnya juga terasa panas. Banyaknya kalor yang berpindah setiap satu satuan waktu dihitung dengan rumus H sama dengan Q per T. Laju perpindahan kalor satuannya joule per sekon. Q sama dengan kalor yang berpindah atau merapat, satuannya joule. T sama dengan waktu, satuannya sekon. K sama dengan konduktivitas termal bahan, satuannya watt per meter Kelvin atau watt per meter derajat Celcius. A sama dengan luas penampang benda, satuannya meter pangkat 2. Delta T sama dengan perubahan suhu, satuannya Kelvin. Neo sama dengan panjang batang, satuannya meter. Perpindahan kalor selanjutnya adalah konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui suatu zat perantara dengan disertai perpindahan partikel-partikelnya. Konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Contoh peristiwa konveksi dalam kehidupan sehari-hari adalah gerak naik turunnya air saat dipanaskan. Laju kalor yang mengalir pada suatu zat mengikuti persamaan berikut, yaitu H sama dengan Q per T sama dengan HA delta T. H itu laju perpindahan kalor dalam Joule per sekon, Q itu kalor yang berpindah atau merambat dalam Joule, T itu waktu dalam sekon, A itu luas penampang dalam meter kuadrat. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Astela Nur dari kelompok 5 dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan apa itu radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor dalam bentuk gelombang elektromagnetik tanpa melalui zat perantara. Contoh peristiwa radiasi dalam kehidupan sehari-hari adalah panas matahari yang sampai ke bumi meskipun melalui ruang hampa.
Laju perjalanan kalor menurut Stefan Boltzmann adalah sebagai berikut, yaitu H sama dengan Q per T sama dengan I tau AT pangkat 4. H itu laju perpindahan kalor dalam Joule per sekon, Q itu kalor yang berpindah atau merambat satuannya Joule, T itu waktu dalam second, E itu emisivitas benda yang rentangnya antara 0 sampai 1. Benda hitam sempurna emisivitasnya bernilai 1 dan bernilai 0 pada benda yang memantulkan seluruh radiasi yang diterima. Tau itu tetapan Boltzmann, nilainya 5,6 kali 10 pangkat minus 8 per watt meter kuadrat Kelvin pangkat 4. A itu luas penampang, satuannya meter kuadrat.